Han Yun pun tentu melihat kemunculan Gustav. Dia menggeleng pelan. Kalian ingin menjadi pasangan kekasih yang mati bersama? Baiklah, akan kukabulkan keinginan kalian. Begitu ucapannya selesai, makhluk buas raksasa dari tekanan spiritual itu seolah terbelah dua dan menerjang gila-gilaan ke arah Gustav. Namun Gustav justru berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Matanya pun tertutup rapat. Dua makhluk buas itu menghantam tubuh Gustav bersamaan. Debu setinggi ribuan meter membumbung dan menutupi segalanya. Tanah pun terbelah. Suara gemuruh bergema tiada henti. Semua orang yang menyaksikan adegan itu hanya bisa menghela nafas sedih. Mereka tidak menyangka dua tokoh legendaris dari Gunung Kunlun akan gugur seperti ini. Satu dikenal sebagai gadis jenius dan satunya lagi sebagai mimpi buruk semua sekte. Sungguh disayangkan. Namun Yang Ming dan para murid di sekitarnya malah menyeringai sinis. Benar-benar bodoh. Dari semua orang yang bisa kau musuhi, kenapa harus senior Han? Itu sama saja dengan cari mati. Beberapa detik kemudian angin semilir bertiup. Debu mulai menghilang. Semua partikel tanah kembali jatuh ke bumi. Namun saat pandangan akhirnya menjadi jelas, mata semua orang mendadak membelalak karena terkejut. Mereka memusatkan pandangan ke tengah lapangan. Karena mereka menemukan dua sosok itu masih berdiri di sana. Gustav dan Ji Siking. Berdiri satu di depan, satu di belakang. Di sekitar tubuh mereka tampak sebuah perisai berwarna emas menyelimuti mereka. Pada perisai itu terukir pola-pola kuno yang berputar, seolah menyerap seluruh energi serangan. Kerumunan mulai berseru. Mereka benar-benar ketakutan. Bagaimana mungkin? Mereka masih hidup. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Tadi itu adalah serangan pamungkas dari Han Yun. Bagaimana bisa seseorang masih hidup setelah menghadapinya? Ji Siking membuka sedikit mulutnya. Sepasang mata indahnya dipenuhi kebingungan. Di dalam mimpi pun, dia tidak pernah membayangkan ini bisa terjadi. Ternyata dia masih hidup. Matanya menatap erat punggung Aldren Ye. Entah kenapa, punggungnya terlihat begitu familiar. Bahkan dalam sekejap saja, dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Hatinya yang selama bertahun-tahun tenang, untuk pertama kalinya bergejolak. Gustav menoleh ke arahnya dan tersenyum. Bukankah tadi sudah kukatakan, kekuatan Han Yun itu bukan apa-apa bagiku. Sekarang kau percaya bukan? Sekarang kita impas. Kalau kau ingin pil kehidupan kuno, aku akan memberimu satu. Dan ya, belum lama ini aku bertemu dengan adikmu. Mata Ji Siking terbelalak. Napasnya menjadi cepat. Kau tahu di mana adikku? Gustav mengangguk. Tenang saja, dia sangat aman. Yang harus kau lakukan sekarang adalah bertahan hidup dan temui dia. Mata Ji Siking mulai memerah. Dia menatap pria di depannya erat-erat. Bibirnya bergetar dan ribuan kata akhirnya berubah hanya menjadi dua kata. Terima kasih. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia mengatakan terima kasih. Yang pertama dia ucapkan kepada Gustav Ye, yang kedua kepada Aldren Ye. Di dalam hatinya dia bergumam, mungkin aku memang ditakdirkan punya ikatan dengan orang bermarga Ye. Namun saat ini di kejauhan, ekspresi Han Yun berubah menjadi aneh. Matanya terpaku pada perisai di sekitar tubuh Gustav dan alisnya mengernyit tajam. Perisai ini, kenapa terasa begitu familiar? Sepertinya ini berasal dari garis keturunan langka dari ras iblis. Sebenarnya siapa pemuda ini? Rasa terkejut Han Yun sangat masuk akal. Secara logika, Gustav tidak mungkin bisa menahan serangan Han Yun. Namun, ada seseorang yang bisa, Xiao Huang. Untungnya Xiao Huang sudah terbangun di dalam makam reinkarnasi, dan dia melepaskan kekuatan yang langsung menyelimuti tubuh Gustav dan menciptakan perisai ini. Han Yun melangkah maju, tangannya di punggung, dan dia berbicara dengan nada serius. Bocah, siapa kau sebenarnya? Katakanlah, maka aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu.
Gustav belum sempat menjawab, tapi Yang Ming langsung menyela. "Tuan, tidak boleh. Coba lihat darah di gerbang. Semua itu karena Aldren Ye ini. Kekacauan barusan juga akibat perbuatannya. Orang ini harus dibunuh." Mata Han Yun menyipit, lalu dia memandang pria paruh baya di sampingnya. Apa benar semua ini perbuatannya? Pria itu ragu beberapa saat, namun akhirnya mengangguk. Memang benar. Di dalam hati, Yang Ming bergembira luar biasa. Dia benar-benar ingin Gustav mati. Namun kegembiraannya tidak berlangsung lama. Kekuatan tidak terlihat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Detik berikutnya dia ditarik dengan paksa. Langsung tersedot ke telapak tangan Han Yun. Merasa terancam, wajah Yang Ming langsung pucat pasi. "Tuan, kau salah orang. Darah di gerbang itu bukan karena perbuatanku. Semuanya ulah Aldren Ye. Kenapa kau malah menangkapku?" Tatapan Han Yun membeku penuh amarah. "Apa menurutmu aku Han Yun butuh dirimu untuk memberi perintah? Matilah kau!" Mata Yang Ming terbuka lebar, dipenuhi ketakutan. Dia mencoba melepaskan diri, namun kemudian dia menyadari kalau itu sama sekali tidak mungkin. Secara refleks dia berseru, "Jangan!" Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, kekuatan Han Yun tiba-tiba menyusut, dan dengan suara hantaman, tubuh Yang Ming langsung hancur menjadi genangan darah segar. Yang Ming tewas tanpa bisa diselamatkan. Kerumunan orang menarik napas dingin dan serentak mundur selangkah. Ada kesedihan yang tidak terlukiskan. Mereka langsung menutup mulut, bahkan tidak berani bernapas. Kemudian pandangan Han Yun kembali tertuju pada Gustav. Dan dia berkata, "Semua ini, apakah kau yang melakukannya?" Gustav menjawab santai, "Kalau iya, lalu kenapa?" Sikapnya sama sekali tidak berubah. Dia tidak takut kepada Han Yun. Ada Xiao Huang dan juga Xiu Qiye di belakangnya. Apa yang perlu ditakutkan? Mata Han Yun menyipit, lalu tiba-tiba dia tertawa. Setelah itu dia mengayunkan lengannya pelan. Angin kencang pun langsung berhembus, dan gerbang besar itu pun berubah menjadi debu. Han Yun berkata, "Aku tidak suka darah orang lain. Aku mempunyai gangguan kebersihan. Sebenarnya aku harus membunuhmu, tapi sekarang aku justru tertarik kepadamu. Sangat tertarik. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku bisa memaafkanmu, bahkan mungkin memberimu beberapa peluang." Han Yun sangat menyadari bahwa rahasia yang ada pada Gustav jauh lebih berharga daripada apapun. Gustav baru hendak mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba terdengar suara Xiu Qiye dari makam reinkarnasi. "Bocah, Han Yun masih mempunyai kegunaan. Dia sangat memahami klan darah roh. Ada beberapa hal yang tidak bisa kami ungkap karena batasan makam reinkarnasi. Tapi Han Yun bisa. Katakan satu kalimat ini padanya." Aliran informasi langsung muncul di benak Gustav. Diam-diam dia mengingatnya. Sudut bibirnya kemudian terangkat membentuk senyuman. Setelah itu dia berkata kepada Ji Siqing dan Ye Luo-er, "Mari kita masuk bersama." Ji Siqing tercengang. "Apa yang kau katakan?" Gustav tidak memberikan penjelasan. Dia langsung melangkah menuju Han Yun. Jelas sekali dia hendak masuk ke kediaman Han Yun. Padahal itu adalah wilayah terlarang. Ekspresi Ye Luo-er juga tampak aneh. Dia merasa sangat bingung. Tetapi karena teringat pesan dari gurunya, maka dia pun tetap mengikuti. Ji Siqing sendiri juga ragu sejenak. Tapi dia tahu, meskipun dia tidak begitu mengenal Aldren Ye, namun Aldren Ye bukanlah orang yang gegabah. Akhirnya dia pun ikut masuk. Di bawah tatapan semua orang, Gustav pun melangkah masuk bersama dua wanita tersebut. Para murid jenius di sekitar bahkan tidak berani bernapas. Dalam pandangan mereka, Aldren Ye sudah gila, benar-benar gila. Bukan hanya mengabaikan Han Yun, tetapi bahkan nekat menerobos kediamannya. Bukan hanya mereka semua yang tidak mengerti, bahkan Han Yun dan pria parubaya itu pun kebingungan. Tidak lama Gustav pun berjalan melewati Han Yun, bahkan dengan santainya dia melangkah masuk ke dalam. Beberapa detik kemudian, Han Yun pun tersadar dan dia marah bukan main. "Bocah, kau kira aku tidak bisa membunuhmu? Ini wilayahku. Tidak seorang pun berhak menginjakkan kaki ke sini."
Dalam amarahnya, formasi pembunuh zaman kuno di sekeliling langsung aktif, seolah cahaya ilahi turun dari langit. Gelombang suara bergema lembut dan menyebar ke segala arah. Suara itu menembus kepala, langsung menuju pusat jiwa dan mengguncang roh, seolah hendak menghancurkan semangat seseorang sepenuhnya. Tidak hanya itu, di langit muncul beberapa pedang ilusi, seolah hendak jatuh dari langit dan menghabisi segalanya. Jelas sekali Han Yun berniat membunuh Gustaf. Bahkan dia sudah tidak peduli lagi dengan rahasia yang ada pada tubuh Gustaf. Namun Gustaf tetap melangkah maju. Formasi pedang dari langit langsung menghantam turun, dan kekuatan dahsyat itu seolah bisa menghancurkan segalanya. Han Yun berteriak, "Bocah, aku tidak tertarik pada rahasiamu. Hari ini kau harus binasa di sini." Formasi pedang yang mengamuk itu hendak menghantam. Semua niat membunuh sudah dikunci. Namun pada saat itu, langkah Gustaf tiba-tiba berhenti. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya dan suara magnetis pun perlahan terdengar. "Tempat di mana hukum langit berada, Dao dan Buddha menyatu secara alami dengan hati yang tulus untuk dunia. Apakah itu yang disebut jalan agung? Langit begitu tinggi, bumi begitu luas, namun dengan kerendahan hati, hukum alam pun bisa diperoleh. Tungku langit dan api bumi untuk menempah hati yang sejati. Kuatkan dan teguhkanlah, maka duri pun tidak perlu ditakuti. Jalan agung belum tiba pada akhirnya, maka sambutlah dengan senyuman hukum alam yang tidak terhingga. Terimalah dan rangkullah semuanya untuk memperoleh hukum sejati. Dahulukan ketekunan, jadikan kebijaksanaan sebagai dasar dan keuletan sebagai fondasi. Tidak mencari keabadian atau kesucian, hanya mencari jati diri, ditempa oleh matahari dan bulan, mencari ke atas dan ke bawah." Begitu kalimat-kalimat itu terucap, formasi pedang di langit tiba-tiba berhenti di udara. Benar-benar berhenti. Tidak seorang pun yang menyadari ekspresi Han Yun saat itu. Itu adalah ekspresi ketakutan yang sangat dalam. Puisi ini diucapkan dari mulut Gustaf, seolah membangkitkan ingatannya yang sudah lama terkubur, ingatan dari zaman kuno. Dia yakin orang biasa tidak mungkin tahu puisi ini, karena puisi ini diciptakan secara spontan oleh salah satu tokoh hebat. Hanya mereka yang pernah pergi ke tempat itu dan menyaksikan pertempuran kuno yang mengetahuinya. Namun dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa puisi itu diucapkan oleh seorang pemuda. Tubuhnya gemetar, matanya bahkan memerah karena keterkejutan dan kegembiraan. Pria paruh baya di samping Han Yun tentu saja tidak menyadarinya. Dia justru mengeluarkan sebilah pedang panjang dan berkata, "Senior Han, bocah ini sudah berulang kali menantang kita. Aku akan menghabisinya sekarang juga." Namun sebelum pria paruh baya itu sempat melangkah, Han Yun sudah menepuk bahunya dengan satu telapak tangan, dan bahunya langsung seperti remuk. Pria parubaya itu berseru, "Senior Han, apa yang kau?" Di tengah kebingungannya, Han Yun tiba-tiba melangkah cepat ke arah Gustaf, lalu berhenti 3 meter di belakang Gustaf. Dengan suara bergetar, Han Yun berkata, "Saudara muda, kau, siapa sebenarnya dirimu? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" Sejak awal Gustaf memang tidak menyukai Han Yun. Dia menyeringai dingin dan berkata, "Kau yakin kalau kau pantas untuk mengetahuinya? Hari ini aku datang mencarimu adalah bentuk penghargaan bagimu. Tapi kau malah berkali-kali berusaha membunuhku. Tahukah kau apa akibat dari membunuhku?" Suara Gustaf menggelegar, penuh dengan amarah yang tidak terbendung. Kali ini dia memegang kendali penuh. Begitu kata-kata itu terucap, pria paruh baya dan para jenius di luar benar-benar terkejut. Bocah ini, Aldrin Ye, benar-benar berani berbicara seperti itu. Itu sama saja seperti mencari mati. Mereka bahkan sudah bersiap menonton pertunjukan. Karena menurut mereka, kalau kali ini Gustaf masih tidak mati, itu benar-benar tidak masuk di akal. Namun di tengah tatapan dingin semua orang, sesuatu yang mengejutkan justru terjadi. Han Yun mundur selangkah lalu memberi hormat sambil berkata, "Tuan Ye, aku benar-benar tidak tahu siapa kau. Kalau sebelumnya aku sudah menyinggungmu, aku bersedia meminta maaf."
Han Yun benar-benar tidak bisa memastikan identitas Gustav. Yang paling penting saat ini Gustav terlalu misterius baginya. Dia tidak berani menyinggung Gustav sama sekali. Mungkinkah dalam pertempuran kuno itu, yang selamat bukan hanya dirinya? Perlu diketahui, di antara kelompok orang itu, Han Yun hanyalah seorang bawahan kecil. Kalau benar ada tokoh besar yang masih hidup, maka tindakan Han Yun hari ini sama saja dengan mencari mati. Karena itu, dalam sekejap sikapnya langsung berubah total. Ucapan Han Yun sama sekali tidak disembunyikan. Namun bagi orang lain, perubahan ini terasa terlalu aneh. Tuan Ye? Dengan status Han Yun, dia justru menyebut seorang pemuda 20-an sebagai Tuan. Siapa yang pernah melihat seseorang yang sudah hidup jutaan tahun memanggil anak muda sebagai Tuan? Semua orang di tempat itu pun menghirup napas dingin dengan kaget. Tatapan mereka terhadap Gustav berubah total. Bahkan Ji Siking yang berada di samping Gustav pun, tubuhnya sedikit gemetar dan matanya terpaku kepada Gustav dengan penuh rasa penasaran. Aldren Ye ini, apakah dia tidak punya latar belakang? Ji Siking tidak percaya, bahkan dia samar-samar merasa kalau latar belakang Aldren Ye jauh lebih menakutkan dibandingkan siapapun di Gunung Kunlun. Sejak awal hingga akhir, Gustav sama sekali tidak menatap Han Yun secara langsung. Di matanya, meskipun Han Yun memang dihormati oleh banyak orang dan kekuatannya luar biasa hingga mencapai puncak, namun kali ini yang ingin dilakukan Gustav adalah sepenuhnya menekan Han Yun. Setidaknya secara aura, dia harus membuat Han Yun merasa takut. Han Yun pun bisa merasakan aura yang terpancar dari tubuh Gustav, seperti aura seorang dewa, yang jelas tidak seharusnya berasal dari seorang pemuda. Rasa hormat dan kewaspadaannya terhadap identitas Gustav pun semakin dalam. Dia berkata, "Tuan Ye, segala akibatnya, aku Han Yun bersedia menanggungnya." Inilah sikap Han Yun saat ini. Tidak peduli siapa sebenarnya Gustav, saat ini yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak menyinggung Gustav, apalagi sampai berniat membunuh. Meskipun sikap seperti ini membuatnya sedikit kehilangan muka di hadapan para junior, namun sebagai seorang tokoh besar, dia sama sekali tidak peduli dengan pandangan anak-anak muda ini. Yang benar-benar penting adalah urusan dari zaman kuno. Gustav membalikkan badannya. Dia melirik ke arah Ye Luo-er dan Ji Siking, lalu berkata dengan dingin, "Dua temanku ini terluka karena gelombang suara dan tekanan auramu. Bagaimana kau akan bertanggung jawab untuk hal itu?" Han Yun tercengang sejenak, lalu ragu beberapa detik sebelum kemudian dia mengeluarkan 2 butir pil obat dan menyerahkannya kepada Ye Luo-er sambil berkata, "Nona, 2 pil ini seharusnya bisa memulihkan luka-lukamu, bahkan memperkuat kultivasimu. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dariku." Ye Luo-er melirik pil tersebut sejenak dan langsung mengenalinya sebagai pil pengubah tubuh 1000 tulang. Itu adalah pil langka dari zaman kuno yang kini sudah punah. Dengan kemampuannya saat ini, mustahil dia bisa meramu pil seperti itu. Sungguh pemberian yang luar biasa dari Han Yun yang menggunakan pil seperti ini hanya untuk menyenangkan hati Gustav. Terlepas dari efeknya, pil ini juga sangat berharga untuk penelitiannya. Dia melirik ke arah Gustav, dan setelah melihat Gustav mengangguk, barulah dia menyimpan pil itu ke dalam ruang penyimpanannya sambil berkata, "Aku, Ye Luo-er, bukan orang yang pendendam. Kalau kau benar-benar tulus meminta maaf, aku pun tidak akan mempermasalahkan hal ini." Gustav, pria parubaya, dan semua orang tidak bisa berkata-kata. Meskipun di dalam hatinya Han Yun merasa agak kesal, tetapi dia tetap tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia melangkah ke sisi Ji Siking, karena di antara keduanya, luka Ji Siking lebih parah. Bagaimanapun Ji Siking sudah menerima salah satu serangan terkuatnya. Han Yun mengeluarkan sepotong giok dari dalam dadanya. Giok itu terasa dingin, namun juga hangat saat disentuh. Dia berkata, "Giok ini aku berikan sebagai bentuk permintaan maaf.
Nilainya tidak perlu kujelaskan lebih lanjut. Kau pasti bisa merasakannya. Lagi pula giok ini juga cocok dengan teknik kultivasi yang kau jalani. Gustav pun memperhatikan giok di tangan Han Yun dan matanya menyipit. Dia tampak sedikit terkejut. Itu adalah barang bagus. Giok itu mengandung energi yang sangat kuat. Kalau dihancurkan dan digunakan untuk berkultivasi, hasilnya akan luar biasa. Terlebih lagi, sifat energi di dalam giok itu sangat cocok dengan aliran Qi murni dalam tubuh Ji Seeking. Seolah-olah giok itu memang dibuat khusus untuk Ji Seeking.